Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama saya Marullah. Kali ini kita akan bahas modul web 1 pertemuan ketiga mengenai PHP. Nah, pada intinya pembahasan kali ini mencakup 5 materi. Yang pertama tentang PHP, kemudian tentang variabel, tipe data, konstanta, dan penggunaan komentar. 5 ini akan kita bahas secara singkat dan padat, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kita langsung buka modulnya, teman-teman. Di sini tentang pengenalan PHP. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang HTML, kali ini kita bahas tentang PHP atau PHP Hypertext Preprocessor. Jadi PHP itu sebuah bahasa script berbasis server side, intinya seperti itu, yang mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan ekstensi .php, sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi klien. Jadi perbedaannya dengan HTML kemarin adalah, yang pertama, PHP berjalan di sisi server side. Jadi untuk memanggil script PHP, teman-teman harus memanggil juga servernya. Dalam hal ini localhost. Jadi tidak bisa teman-teman langsung mengeksekusi file dengan ekstensi PHP. Harus melalui server lokal, dalam hal ini localhost. Nah, kalau HTML kemarin, teman-teman bisa langsung double klik filenya, langsung membuka file HTML, secara otomatis dia akan terbuka di browser. Tapi kalau PHP, dia tidak bisa. Nanti kita akan coba praktekkan seperti apa. Nah, ini di sini perbedaannya dengan PHP dengan HTML. Saya akan coba buka salah satu file HTML yang kemarin sudah kita coba, htdoc. Nah, di sini web modul ya, modul web 1. Nah, ini contoh file dengan ekstensi HTML, di mana kita bisa langsung eksekusi file tersebut. Saya buka misalkan contoh 1, saya langsung double klik. Maka secara otomatis dia akan langsung terbuka di browsernya. Halo, ini adalah script HTML pertamaku. Tapi kalau misalkan sebuah file PHP, contoh seperti ini, ada perbedaannya. Contoh 05, 06, 07, dan tugas 04 ini adalah script PHP. Untuk mengeksekusinya tidak bisa langsung di double klik, teman-teman. Kalau di double klik maka dia akan langsung membuka editor seperti ini. Nah, itu perbedaannya. Gimana menjalankannya ya? Berarti dia harus di browser. Berjalan di sisi server, panggil localhost /modul underscore web 1 /materi PHP, baru dia bisa berjalan. Seperti itu. Jadi untuk menjalankannya di localhost /modul web 1, langsung misalkan saya buka aja, takut lupa, saya taruh di materi PHP sini. Nah, mau mengeksekusinya bisa langsung diklik salah satunya aja. Nah, seperti itu perbedaan standarnya ya, perbedaan standar antara PHP dengan HTML. Nah, seperti HTML, PHP juga mempunyai tag tersendiri di sini. Jadi untuk membuat script PHP, kita harus menggunakan tag PHP juga. Nah, yang mana yang kita gunakan? Di modul ini digunakan versi 5 PHP-nya. Dengan kata lain, dia menggunakan PHP yang tag standar ini. Buka, ini tutupnya. Baru bisa menjalankan script PHP. Nah, jadi jangan sampai salah. Harus gunakan yang ini,
yang standar ya. Biasanya teman-teman juga diberikan sumnya dengan versi PHP-nya yang standar. Jadi gunakan untuk PHP menggunakan kurang dari tanda tanya PHP, tutupnya tanda tanya lebih besar dari. Kita coba ini. Nah, ini contoh scriptnya. Kurang dari tanda tanya PHP, Echo, ini adalah script PHP pertama saya, BR, Echo, saya sedang belajar PHP. Jadi intinya adalah PHP disisipkan di script HTML, bisa di embedded. Jadi kita sisipkan di script HTML yang kemarin sudah kita pelajari, di bodinya kita bisa meletakkan script PHP ini. Contoh ini. Yang kita lakukan. Contohnya misalkan saya buat sebuah file baru dengan nama contoh 01.php, pastikan tempatnya jangan sampai salah. Saya letakkan di materi underscore php supaya lebih teratur. Misalkan saya buat script HTML atau format HTML, struktur HTML. Nah, seperti ini saya letakkan di body script PHP-nya. Buka PHP, tutup PHP. Ini supaya jadi kebiasaan, jangan lupa dibuka, jangan lupa ditutup. Nah, ini misalkan saya buat Echo, ini adalah script PHP pertama saya. Saya kasih BR misalkan. Oke. Jangan lupa setiap pernyataan di dalam PHP akhiri dengan titik koma. Echo, selamat belajar PHP. Nah, seperti ini. Saya simpan, namanya contoh 01 ya. Nah, saya akan coba eksekusi. Nah, ini contoh 01-nya sudah ada di sini. Saya jalankan. Nah, ini adalah script PHP pertama saya, selamat belajar PHP. Sederhana. Seperti itu. Jadi setiap echo pernyataan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, gimana kalau misalkan saya lupa? Misalkan saya lupa nih tanda titik komanya, saya simpan kembali. Nah, akan muncul kesalahan di sini. Unexpected. Nah, echo expecting koma or titik koma, line 11. Di line 11 ini dia langsung mengeksekusi ini. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Bisa jadi di sini pernyataan adalah line 11, tapi bisa jadi kesalahan ada di line 10-nya. Nah, titik komanya ternyata kurang di line 10. Nah, teman-teman harus analisa juga dengan baik. Nah, seperti itu. Itu tentang PHP, script PHP. Nah, untuk perbedaannya tadi sudah saya bahas. HTML berjalan di browser tanpa meminta ke server, tapi PHP harus berjalan di sisi server. Seperti itu. Kita lanjut ke variabel. Variabel di PHP pengertiannya secara umum sama seperti di C++ ya. Jadi menampung data yang tipe datanya berubah-ubah. Cuman perbedaannya di sini penggunaannya seperti apa, penulisannya seperti apa. Kalau di PHP variabel ditandai dengan tanda dolar, atau kita sering sebutnya string ya. String atau dolar, atau di sini simbol dolar. Contoh misalkan string nama, berarti kita membuat sebuah variabel nama. String no10 berarti membuat sebuah variabel nomor telepon. String underscore pekerjaan berarti membuat sebuah variabel dengan nama underscore pekerjaan. Aturan main yang sama seperti aturan main pembuatan variabel pada umumnya, dia tidak diperkenankan menggunakan spasi. Seperti itu. Nah, ini contoh sederhananya.
Dalam script PHP, misalkan saya buat string name sama dengan 12.17.08.29, berarti saya membuat sebuah variabel name dengan isinya adalah 12.17.08.29 sama seperti bawahnya juga nama, string kelas, berarti buat 3 buah variabel name, nama, kelas. Isinya masing-masing ada. Eksekusinya gimana pemanggilannya? Kita pakai echo lagi. Echo name saya string name, nama saya string nama. Nah, kita coba praktekkan langsung. Misalkan di contoh 01 ini saya coba modifikasi langsung aja supaya tidak banyak membuat subfile. Misalkan saya buat sebuah variabel dengan name, saya kasih langsung nilainya adalah 12.06.8493, string nama Marwo. Nah, saya mau memanggil nih, karena kalau cuma ini aja, kalau saya save ya tidak ada isinya karena tidak ada yang tercetak. Nah, untuk mencetaknya gimana? Tetap menggunakan perintah echo name saya, misalkan string name, sini sama ya seperti itu, string name, jangan lupa gunakan br untuk tanda baris, bawahnya sama. Saya lebih suka menggunakan kopas ya, nama. Nah, contoh seperti ini misalkan. Ketika saya jalankan hasilnya seperti ini. Oke, itu sekilas mengenai tipe data, variabel ya maksud saya. Sekilas mengenai variabel. Nah, ini sederhananya seperti itu sebenarnya. Jadi yang teman-teman harus pahami adalah pemanggilan variabel ini harus di dalam tanda petik, kemudian penggunaan tag HTML juga harus di dalam tanda petik dua ini. Jadi tidak diperkenankan membuat BR-nya ini misalkan di setelah ini, nggak bisa. Atau setelah ini BR, nggak bisa juga. Tapi dia harus diletakkan di dalam script PHP-nya. Jadi dalam script PHP kita embedded script HTML, atau sebaliknya dalam HTML kita sisipkan script PHP, itu bisa juga. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah tentang tipe data. Nah, tipe data yang teman-teman sudah pelajari mungkin sudah banyak di C++, ada karakter, string, integer, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya variabel di PHP itu sifatnya fleksibel, teman-teman. Jadi misalkan saya membuat sebuah string name sama dengan tanda petik 12.06.1893, maka secara otomatis ini terbaca sebagai tipe data string. Oke. Ini terbaca secara otomatis tipe data string. Nah, kalau misalkan saya membuat variabel baru, misalkan di sini string harga, nilainya adalah 1000, ya, maka secara otomatis ini adalah sebuah tipe data angka, bisa integer, bisa double, tergantung dari jumlah datanya ada berapa. Seperti itu. Sederhananya sih seperti itu. Ini contohnya saya akan langsung praktekkan di contoh 01 aja. Misalkan seperti itu. Atau misalkan saya membuat sebuah variabel baru lagi dengan nama jumlah beli, jumlah beli atau jumlah ya, nilainya 2, nilainya 2. Nah, ini berarti terbaca sebagai tipe data angka juga. Di bawahnya sama, tinggal panggil aja. Maka di sini saya coba harga ini jumlah beli aja ya, jumlah beli.
variabelnya jangan lupa ganti variabelnya harga, variabelnya jumlah. Seperti ini. Coba jalankan. Oh, masih ada yang salah sama dengan line 11 ya, kita lihat lagi. Nah, ini stringnya lupa ternyata. Oke. Nah, seperti ini. Jadi tipe data di PHP sifatnya fleksibel, tergantung dari output atau inputannya. Kalau nilainya berupa angka, jangan gunakan tanda petik 2. Jumlah juga sama. Nanti akan bermasalah ketika saya harus mengalihkan atau mengoperasikan kedua nilai ini kalau dia menggunakan tanda petik seperti itu. Itu untuk variabel. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang konstanta. Konstanta di PHP menggunakan perintah define. Nama konstantanya apa, nilai konstantanya berapa. Jadi kalau saya buat di sini misalkan saya membuat sebuah konstanta, berarti kan menggunakan perintah define ya. Define buka kurung, nama konstantanya apa. Misalkan saya membuat sebuah konstanta dengan nama P. Nilai P-nya nanti berapa nih? Karena dia berupa angka, saya tidak lagi menggunakan tanda petik 3.14. Dan teman-teman harus perhatikan, penggunaan 3,14, penggunaan angka desimal di PHP tidak menggunakan koma tapi titik. 3.14. Dengan kata lain, saya membuat sebuah konstanta dengan nama P, nilainya adalah 3,14. Saya eksekusi di bawahnya, echo nilai P sama dengan panggil konstantanya adalah P di sini. Nah, kita coba lihat. Oh, saya salah. Undefined variable P. Dia bukan sebuah variabel ternyata. Kita cek kembali. Pemanggilannya ternyata masih salah. Nah, ini dia. Dia bukan sebuah variabel. Berarti kita harus pisahkan di sini. Nah, seperti ini. Coba dulu ya. Ini mudah-mudahan juga kesalahan terjadi dengan kalian, jadi bisa belajar. Nilai P, tapi belum tercetak. Nah, saya coba pakai echo-nya. Echo P. Ini ya. Nah, nilainya muncul di sini. Nilai P 3.14. Agak sedikit berbeda dengan variabel di sini, teman-teman. Jadi nilai P tidak bisa langsung string P karena bukan sebuah variabel, tapi itu sebuah konstanta dengan nama P. Berarti saya harus panggil lagi echo P di sini. Echo P. Oke. Kemudian itu tentang konstanta. Dan yang terakhir adalah komentar. Komentar di sini teman-teman sebenarnya sudah pelajari di C++. Kalau di PHP komentar digunakan tanda seperti ini ya kemarin ya. Ini komentar HTML ya. Seperti ini. Ini komentar HTML. Tapi kalau komentar di PHP kita gunakan perintah sama seperti di C++. Misalkan saya membuat sebuah komentar di sini menggunakan tanda string slash 2 kali, variabel dan tipe data. Seperti itu.
Biasanya komentar berisi tentang penjelasan dari program konstanta seperti ini. Konstanta ini misalkan saya kasih komentarnya adalah output program. Nah, seperti ini. Ini komentar. Dia tidak akan dieksekusi oleh program. Jadi kalau saya simpan, saya jalankan, dia tidak muncul apa-apa di situ. Hanya menjelaskan tentang program. Biasanya seperti itu. Nah, itu sekilas tentang PHP, variabel, tipe data, konstanta, dan komentar. Mudah-mudahan teman-teman bisa menguasai kelima bagian itu sambil nanti dicoba latihannya. Nah, kebetulan di sini ada latihannya. Di sini ada contoh 07. Nah, kita lihat di sini. Ini sebuah konstanta. Ini adalah komentar. Define ini adalah sebuah variabel. Judul hitung luas lingkaran ini adalah judulnya, berarti tadi bedanya. Kalau saya tadi menggunakan nilai angka define p, nah ini yang tadi ya. Ini kalau ini menggunakan string, berarti gunakan tanda petik 2. Echo judul berarti dia akan mencetak hitung luas lingkaran string r sama dengan 10, berarti membuat sebuah variabel nilainya adalah 10. Echo jari-jari adalah 10, string luas p kali string r kali string r. P-nya 3,14. Kali 10 kali 10 nanti luas lingkaran panggil luas perkalian di sini. Hasilnya adalah 314. Seperti itu modelnya. Nah, ini kalian coba nanti untuk contoh 07-nya. Di sini sebenarnya sudah ada juga contoh 07 hampir sama sebenarnya. Intinya yang tadi saya kemukakan di sini penggunaan variabel, konstanta, dan tipe data serta pemanggilan output-outputnya ini teman-teman harus pahami. Oke. Saya rasa cukup untuk capture kali ini ya teman-teman. 5 bagian ini mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa menggunakan kelima-limanya. Nantikan lagi video berikutnya, saya akan coba membahas tentang operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.